Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dari KBIHU, benar ya? Tanira Rabbani, Bapak Kiai Haji Solihun beserta timnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Ada Ustadz Agung serta para asatiz lainnya, ustazah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah pada hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, dengan izin dari Allah pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka bimbingan ibadah haji. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, niat baik kita, langkah kita menjadi amal kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silaturahim kita pada pagi hari ini menjadi silaturahim yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti akan mendapatkan insya Allah seperti mukadimah yang saya sampaikan tadi, apabila kita rajin bersilaturahim kepada saudara kita sesama muslim, maka yang kita dapat adalah Allah akan panjangkan usia kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kumpul begini Pak Bu bisa saling ketemu, bisa senyum, ketawa, menghilangkan stres, menghilangkan penyakit. Insya Allah penyakit masalah jauh dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada manusia agung yang diagungkan oleh zat yang maha agung, manusia yang maha mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Dialah contoh teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa diaku oleh beliau sebagai umatnya dan nanti berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hari ini kita masuk bulan apa nih Bu? Berada di bulan apa? Udah Sya'ban ya Bu ya? Ya, Sya'ban itu dari sekian banyak keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 56 yang memerintahkan kita sebagai umatnya Rasulullah untuk bersolawat kepada Nabi. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Setelah Allah bersalawat, malaikat bersalawat, Allah pun memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak membaca salawat di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban, Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, yang Ibu sudah persiapkan untuk nanti berangkat ke Tanah Suci, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran.
semuanya sehat walafiat, pulang pergi dalam keadaan sehat dan selamat, dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur dan makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang membawa haji mabrur dan makbul, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, karena sudah ada jaminannya dari Rasulullah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas nanti selesai ibadah haji kembali ke tanah air ada perubahan sikap yang lebih baik lagi dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Mungkin yang tadinya ibadahnya kurang semangat jadi semangat. Yang tadinya kurang hadir, kurang suka, bukan kurang suka ya, kurang rajin hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan setelah pulang haji rajin datang ke masjid taklim. Yang tadi sholatnya masih di rumah, mudah-mudahan pulang dari haji rajin berjamaah. Mudah-mudahan sebelum haji jarang baca Al-Quran, pulang dari haji semakin rajin membaca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu ya. Masih ingat Bu nama saya? Ya, siapa Bu namanya Pak? Ada tulisannya ya. Ini sebenarnya mau ngasih titelnya malu, ini ada SPD-nya ya. Jalaluddin ya, panggil aja kalau di sekolah panggilnya Bapak atau Kak ya, Pak Jalaluddin. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan yang pertama, Bapak Ibu mohon maaf kita baca Ummul Quran surah Fatihah dulu Bu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan ini bukan ngajarin Bapak Ibu ya. Kita mah lagi sharing aja ini ya. Kita baca surat Fatihah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, menjadi ilmu buat kita, keberkahan buat kita semua, sehingga ibadah kita semakin baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bihadhihi ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di pertemuan pertama waktu itu di asrama haji kita ngebahas tentang apa Bu? Masalah toharohnya ya, bersuci Bu ya. Nah hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang pelaksanaan ibadah sholat selama kita nanti melaksanakan ibadah haji. Kira-kira pada saat nanti kita melaksanakan ibadah haji, sholat apa aja dan sholat yang bagaimana saja yang kita kerjakan. Nah ini harus tahu. Nah insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum saya bahas Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, berdirinya saya di sini bukan bermaksud menggurui, menceramahi, tapi mungkin menyampaikan sedikit apa yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya mungkin di sini saya yakin banyak para asatidzah yang mungkin ilmunya lebih mumpuni dari saya. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang baik, ada yang benar, silakan diambil. Kalau ada yang kurang pas, silakan dibuang jauh-jauh saja Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Jadi judulnya pelaksanaan ibadah sholat. Kira-kira apa aja nih sholat yang akan kita laksanakan Bapak Ibu? Nah ini Bu ya. Sholat yang nanti akan kita laksanakan sebelum kita berangkat sampai kita berada di tanah suci. Ya, baik di kota Mekah maupun di Madinah. Ini Bapak Ibu, yang pertama ada sholat sunnah safar. Pernah dengar Bu ya? Pak? Ya, bahkan udah sering melaksanakan. Yang kedua sholat pada saat nanti kita berada di kendaraan. Ya, di mana nih Bu kira-kira? Pada saat kita berada di pesawat. Kemudian yang ketiga, kita akan melaksanakan sholat qashar dan jama'. Ya, ini sholat di safar juga ini, sholat dalam perjalanan. Kemudian yang keempat, kita akan melaksanakan sholat fardunya, sholat 5 waktunya secara sempurna. Ya, enggak di qashar, enggak di jama'. Pokoknya sempurna seperti kita melaksanakan di rumah Bapak Ibu ya, biasa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti biasa. Kemudian nanti sholat yang akan dilaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan sholat jenazah. Ya, Bu, karena memang di tanah suci itu
ya kita nanti akan bukan rajin ya, sering kita untuk diajak untuk melaksanakan sholat jenazah. Baik, kita lanjut ke sholat yang pertama. Oke, yang pertama sholat apa nih Bapak Ibu? Sholat sunnah safar, sholat sunnah hendak bepergian jauh. Jadi Bapak Ibu, sholat sunnah safar ini yang ada di otak kita bukan hanya pada saat kita mau berangkat haji umroh. Kalau Bapak Ibu mau bepergian jauh, mau kemana gitu, boleh ini dilaksanakan. Jadi pelaksananya bukan hanya terbatas kita mau berangkat umroh, kita mau berangkat haji, kemudian kita sholat sunnah safar. Tidak. Kalau kita mau keluar rumah untuk melaksanakan bepergian jauh, ya maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Bagaimana? Kita lihat. Nah ini dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ini. Inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rakaataini. Jadi Rasulullah kalau beliau keluar dari rumah beliau untuk meninggalkan tempat beliau untuk beliau pergi ke suatu tempat jauh yang beliau mau tuju, maka beliau akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, nanti Bapak Ibu ya akan meninggalkan kampung halaman, berangkat ke tanah suci, tempat yang jauh, maka kita pun melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah safar. Baik, ini dalilnya Bapak Ibu ya. Berikutnya, bagaimana sih ya ini ketentuannya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sholat safar ini hukumnya adalah sunnah. Ya sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan bahwa memang sholat ini hukumnya adalah sunnah untuk kita kerjakan. Kemudian boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid kalau memang banyak, ya. Dan itu memang disunahkannya dikerjakan secara sendiri. Kemudian dilaksanakan sholat sunnah safar ini sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat ya Bu ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nanti pada rakaat pertama setelah kita membaca suratul Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Hafal Bapak Ibu ya? Kuliah ya. Nah, nanti rakaat yang kedua setelah membaca suratul Fatihah, di rakaat yang kedua kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini lafaz niatnya Bapak Ibu. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa iftitah, Allahu akbar kabiro. Atau kalau pakai yang lain silakan Allahumma ba'id baini kalau ada yang pakai yang lain. Terus baca suratul Fatihah pada rakaat pertama setelah waladdallin amin qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Diri lagi rakaat kedua setelah waladdallin amin baca Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Kemudian sujud ya, kemudian tahiyat akhir sampai assalamualaikum warahmatullahi sampai salam. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan 2 rakaat salam ya, kita disunahkan untuk membaca suratul kursi atau ayat kursi. Apa Bu ya? Bisa kita baca bareng-bareng? Bisa ya? 1, 2, 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah selesai baca ayat kursi, kita lanjutkan membaca suratul Quraisy. Bisa ya Bu ya, Pak ya? Hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Selesai.
Ada lagi kah yang dibaca? Ada Bapak Ibu sunnahnya. Ya, kita baca doa. Ya, boleh nggak lihat teks? Boleh, nggak apa-apa kalau nggak hafal. Ya, kalau hafal silakan, nggak usah lihat teks. Kalau nggak hafal, silakan lihat teks. Dan nggak dibaca pun nggak apa-apa, karena hukumnya nggak wajib. Tapi ini anjuran Rasulullah. Setelah baca ayat kursi selesai, surat Al-Qur'an selesai, baca ini. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika a'tasamtu. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtamulah. Allahumma zawwidni at-taqwa wa waghfir li dzambi wa wajjihni lil khairi aina ma tawajjahtu. Angkat tangan baca doa ini, Bu. Ya. Kalau nggak hafal lihat teks saja ya, Bu ya, Pak ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini anjurannya seperti ini. Nah, baik. Setelah udah beres, kita udah rapi, Bapak Ibu udah pakai seragam, udah sholat, udah rapi ya, udah baca doa tadi, siap keluar rumah. Ya, Bapak Ibu nanti keluar rumah menggunakan kaki kiri sambil baca doa keluar rumah. Baca doa keluar rumah apa ya Pak Ibu ya? Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa tujuannya melaksanakan ini semua Bapak Ibu? Kita mohon kepada Allah keselamatan, perlindungan, penjagaan. Dari mulai kita keluar dari rumah kita sampai ke tempat tujuan tanah suci, balik lagi ke kampung halaman kita, Allah selamatkan kita, Allah jaga, Allah lindungi, Allah pelihara. Tujuannya itu Bu. Ya insya Allah kalau ngikuti sunnah Rasulullah udah nggak ada ruginya Bu, berkah semua. Allah akan jaga. Ya ini doa keluar rumah ini dahsyat banget Bapak Ibu. Ya kita baca doa ini bukan pada saat kita mau berangkat umroh haji aja. Bapak Ibu mau berangkat kerja, ya alhamdulillah saya selalu mencoba terus, ya kalau mau ngajar keluar dari rumah baca sebelum kita ngegasin motor, ya di Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah akan jaga kita dalam satu hari itu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita nggak pernah tahu Bu, di perjalanan kita nanti terjadi apa-apa dengan kita nggak pernah tahu. Allah akan jaga, Allah akan pelihara kita dengan pendekatan agama seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Waduh, mari kita praktekkan sholat sunnah safar. Ini kalau diperagain bisa Bu ya? Ya, bolehlah duduk, nggak usah berdiri Bapak Ibu ya. Dari nanti kita mulai baca lafaz niatnya. Mau dipraktekin nggak Bapak Ibu nih? Praktekin aja ya. Boleh nggak apa-apa ya? Jadi mudah-mudahan yang sudah bisa tambah bisa, yang belum bisa menjadi bisa. Ya, oke. Baik. Tadi niatnya bisa nggak Bapak Ibu? Ingat nggak? Usolli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama tadi baca Fatihah kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah baca kulhu. Siap bareng-bareng ya Bu ya? 1, 2, 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Boleh tangannya digerakkan, angkat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Hamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamida.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal Sami'allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baca apa, Bu? Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nanti baca doa yang tadi, Bu, ya. Nanti lihat teks nggak apa-apa. Kemudian nanti keluar rumah kaki kiri sambil baca doa keluar rumah. Keluar rumahnya gimana Pak doa tadi? Doa aja. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Selesai sholat sunnah safar. Alhamdulillah. Hujan ya? Gerimis. Alhamdulillah. Berkah. Allahumma shayban nafi'a. Baik Bapak Ibu, sholat yang kedua sekarang Bapak Ibu. Oke, sholat yang akan dilaksanakan yang kedua adalah sholat qashar jama'. Ini Bapak Ibu udah gak asing ini. Kalau bepergian jauh mau kemana? Bukan hanya ke kota Mekah Madinah, mau haji umroh.
Ketika kita bepergian jauh, ya, yang jaraknya itu jauh, 84-85 km, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat ini. Ya, Bapak Ibu, ini bisa melaksanakan satu dari tiga. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat kosor saja, tanpa menjamak. Jadi hanya meringkas tanpa menggabungkan. Ya, dan ini yang dikosor, yang dikurang ini hanya sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti sholat zuhur, sholat asar, sama sholat isya. Subuh maghrib jangan dikosor ya Bu ya. Habis nanti kasihan ya. Jadi yang 4 rakaat saja. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, tadi yang pertama sholat kosor, hanya ingat Ibu ya Bapak Ibu, hanya mengkosor saja, mengurangi saja tanpa menggabung. Nah, yang kedua, menggabung saja, menjamak saja, tapi tidak mengkosor. Ingat, dalam sholat jamaah ini pasang-pasangannya sudah diatur ya Bu ya, nggak bisa semau kita. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya, subuh berdiri sendiri, nggak ada pasangannya dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sholat jamak doang, berarti hanya menggabung 2 sholat tanpa mengurangi. Berarti nanti zuhur dengan asar rakaatnya normal, zuhurnya 4, asarnya 4. Maghrib dengan isya, maghribnya normal 3, isyanya tetap menggabung doang nih Bu, belum mengkosor ya. Maghribnya 3, isyanya tetap 4. Ini kalau ngambilnya yang kedua, hanya menjamak saja tanpa mengkosor, menggabung saja tanpa mengurangi. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang ketiga nih, yang ketiga ini yang paling banyak kita ambil kalau kita melakukan perjalanan jauh. Ya, karena paling enak Bu ya, Pak, praktis. Udah digabung juga, dikurangin juga. Ya, sholat kosor jamak. Nah, tapi Ibu kalau kita bicara sholat jamak yang ada jamaknya, ya ini nanti dibagi 2 lagi. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Nah, kalau yang ketiga berarti kosor jamak takdim, kosor jamak takhir. Nah, kalau yang ketiga ini dia yang menggabung juga, meringkas juga. Berarti kalau digabung zuhur dengan asar, nanti zuhurnya 2, asarnya 2. Maghrib dengan isya, maghrib nggak bisa dikosor ya Bu, tetap normal ya. Maghribnya 3, nanti isyanya 2. Seperti itu. Ya, cuma nanti bedanya jamak takdim, jamak takhir. Ya, ini sekilas saja Bapak Ibu. Nanya Bu ya, boleh ya Bu, Pak? Kalau jamak takdim itu gimana Bapak Ibu maksudnya? Ya, jadi kita melaksanakan menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, tetapi pelaksanaannya pada sholat fardu yang pertama, zuhur dengan asar. Nanti ngerjainnya di mana melaksanakannya? Di zuhur, di sholat yang pertama. Ini jamak takdim. Kalau jamak takhir kebalikannya, melaksanakan sholat 2 sholat fardu dalam satu waktu, nanti pelaksanaannya pada sholat wajib yang kedua. Gitu, zuhur sama asar. Berarti nanti sholatnya di mana Ibu? Di asar. Maghrib dengan isya? Di isya. Gitu. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Oke, baik kita lanjut. Ini dia. Sekarang lafaz niatnya. Bapak Ibu sering ya melaksanakan sholat kosor jamak kalau pergian jauh? Iya. Lafaz niatnya pulang kampung ya, paling nggak pulang kampung deh pas lebaran ya Pak ya. Ini lafaz niatnya suka dibaca nggak Bapak Ibu? Insya Allah ya. Ya kalau nggak bisa nanti pas dalam hati pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Pada saat takbiratul ihram, cuman jangan diucapkan ya, di dalam hati ya. Niatnya indah takbiratul ihram. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tadi ngambil ya cara yang pertama, yang kosornya doang, paham doang ya Bu? Kosornya aja, berarti dia hanya meringkas tanpa menggabung. Ya udah berarti normal. Ibu sholat zuhur doang, tapi sholatnya bukan 4 rakaat lagi, tapi 2. Ya, tapi nggak sama asar nggak, tok cuma zuhur aja. Nah ini lafaz niatnya. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sendiri. Kalau kita bermakmum ada imamnya tinggal ditambahin aja. Ya, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita bermakmum ya. Baik sampai sini bisa dipahami Pak Ibu? Ini cara yang pertama kosor doang. Ya, caranya mudah. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Coba kita coba bareng-bareng. Kalau sholat asar bisa nggak Bapak Ibu?
tinggal diganti nama sholatnya aja Bapak Ibu ya. Coba kita baca bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Usolli fardhol asri. Asar ya Bu ya, asar ya. Kalau ini kan udah ada tulisannya. Coba saya minta sekarang asar. Ulang, 1, 2, 3. Rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Satu lagi. Sholat apa Bu? Pak? Sholat isya. Kita coba isya ya. 1, 2, 3. Usolli fardhol isya'i rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Kalau ngambilnya cara yang pertama, kita hanya mengqasor aja. Oke, baik. Sekarang lafaz niat yang kedua. Nah, ini menjamak saja tanpa mengqasor. Berarti kita gabungkan ya. Sholat zuhur dengan asar. Oke. Ini agak ini ya. Potong. Itu usolli Bu ya, Pak ya. Baik, ini lafaznya usolli fardhu zuhri, karena dia 4 makanya arba Bapak Ibu ya. Jangan rokata ini. Kalau rokata ini mah 2 ya. Usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin majmu'an ma'al asri. Nah, Bapak Ibu nanti di sini tambahin boleh, ini enggak bawa, mohon maaf. Setelah majmu'an kita mau ngambilnya takdim atau takhir. Nanti keterangan takdim takhirnya kita taruh setelah majmu'an boleh. Misalnya kita jamak takdim, tambahin usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Aduh, panjang banget ya. Ribet dah. Kalau emang ribet nanti pakai bahasa Indonesia aja Bu ya pada saat takbiratul ihram. Apalagi maaf yang udah usia itu ya, yang ibu-ibunya udah usia. Aduh, ribet amat tong itu. Gua nggak hafal ya. Nanti kalau mau ribet gini aja Bu, pas takbiratul ihram ya, Allah. Dalam hati kita ngomong, bicara. Saya niat melaksanakan sholat zuhur dan asar ya, dikurang dan digabung jamak takdim karena Allah Ta'ala. Saya niat sholat zuhur dan asar digabung dan dikurang jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi komponennya diingat aja Bu. Ada zuhur, ada asar ya Bu ya. Kemudian dikurang sama ditambah. Terus jamak takdim ngambilnya. Kalau sholatnya nanti di sholat yang pertama misalnya, tinggal disesuaikan aja. Kalau sholatnya di sholat yang kedua berarti jamak takhir diganti. Saya niat sholat zuhur dengan asar dikurang digabung jamak takhir karena Allah. Kalau ikut imam karena Allah. Allah juga tahu bahasa kita Bu ya. Gitu. Malah kalau di Buya Yahya itu beliau simpel banget kalau Buya Yahya. Udah jangan, kalau jadi ustadz jangan ngerepotin jamaah, jangan bikin susah jamaah katanya. Ya, yang simpel ya. Baik. Bapak Ibu, ini yang kedua ya. Kalau melaksanakannya hanya jamaah saja. Jadi rokatnya normal, jumlah rokatnya normal 4 ya. 4 dan 4 ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, kita qasor juga, kita jamak juga. Digabung juga, dikurangi juga. Berarti yang tadinya arba'a rokaatin menjadi rokata ini. Ya, cuma kesonan sama. Yang bedanya cuma hanya ini aja. Jumlah rokaatannya. Kalau yang pertama tadi kan arba'a rokaatin. Nah, karena sudah dikurang, qasor juga, jamak juga, yang arba'a menjadi rokata ini kan 2. Ya. Usolli fardhu zuhri rok'ataini qasron majmu'an ma'al asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Kalau kepanjangan caranya sama kayak tadi lagi Bu. Saya niat sholat zuhur asar dikurang digabung jamak takdim karena Allah. Saya niat sholat zuhur asar dikurang digabung jamak takdim ikut imam karena Allah. Bisa ya Bu ya? Ada zuhur, ada asar, ada dikurang, ada digabung. Jamak takdim atau jamak takhir ikut imam karena Allah Ta'ala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ngapalin Arabnya ribut kepanjangan Pak. Aduh, keburu ketinggalan nama imam ntar kita. Iya, baik. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama jamak takhir, cuma tinggal dibolak-balik aja, disesuaikan. Ya, kalau jamak takhir berarti jamak takhirin, kalau jamak takdim jamak takdimin. Baik Bapak Ibu, oke, ini masih dalam seputar sholat qasor jamak. Kalau tadi tata caranya Bapak Ibu ya, nah sekarang ini
saya akan menyampaikan kapan, di mana kita nanti ngelaksanain sholat qashar jamaah tadi itu, model yang kayak begitu kapan kita ngelaksanainnya. Nah, Bapak Ibu nanti di beberapa keadaan, kondisi di beberapa tempat melaksanakan sholat baik itu qashar aja, jamaah saja atau qashar plus jamaah, itu kita laksanakan yang pertama nanti pada saat Bapak Ibu berada di pesawat. Ya, boleh nanti sholatnya digabung Bapak Ibu. Ya, zuhur dengan asar. Kita laksanakan qashar jamaah takdim misalnya, biar nanti asarnya udah agak enak deh. Ya, jadi udah aman, asarnya udah kita laksanakan, kita tarik aja asarnya ke zuhur, jamaah takdim. Nanti maghrib bisa begitu lagi. Ya, qashar jamaah lagi kita tarik lagi ke takdim, ke waktu maghrib. Ya, Bapak Ibu ya, pertama ketika berada di pesawat. Bapak Ibu melaksanakan sholat pada saat di pesawat bisa ya caranya ya? Ya, di kursi bisa ya. Kalau toharonya kemarin sudah ya Bu ya, ini tinggal gerakan buat sholatnya aja. Nah, nanti kan sholatnya di kursi Bapak Ibu ya. Kalau diri ntar goyang-goyang Bu, takut jatuh lagi ke jengkang. Iya. Kan gini nanti duduknya Bu ya. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak bungkuk sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Agak turun lagi pas sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung disingkat rakaat terakhir. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Nanti boleh tayamum Bapak Bu ya. Tapi ingat nggak Bu, kemarin sholat di pesawat, sholat apa Bu kemarin itu Bapak Ibu? Ya, karena emang syarat sah kita tidak terpenuhi pada saat kita sholat di kendaraan, kita sholatnya sholat lihurmatil wakti. Kita sholat karena memang menghormati sudah datang waktu sholat. Nanti pada saat tiba di tempat tujuan, ya tergantung Bu. Kalau nanti gelombang pertama dari Cengkareng nanti akan diberangkatkan kota Madinah, nanti di Madinah diganti lagi. Kalau gelombang kedua dari Cengkareng diberangkatkan ke kota Mekah, nanti setibanya di Mekah silakan diganti lagi berapa sholat yang tadi dilaksanakan. Karena memang nggak sempurna, gitu Bu ya. Bisa dipahami Bu ya. Tapi hari ini kita lebih kepada pelaksanaan sholatnya saja. Oke. Insya Allah sholat di kendaraan pada saat duduk, saya yakin Bapak Ibu sudah sering melaksanakan minimal pulang kampung ya Pak ya, bisa ya, atau di kereta gitu ya. Baik, kita lanjut. Saya jadi duduk nih. Oh, tadi kelewat belum ya? Nah, Bapak Ibu, tadi pada saat di pesawat ya, ini untuk sholat qashar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di pesawat boleh sholatnya qashar doang misalnya, boleh nggak apa-apa. Jamak doang boleh, atau qashar dan jamak sekaligus boleh. Nah, yang kedua untuk sholat qashar Bapak Ibu, nanti Ibu melaksanakan sholat qashar ini, sholat qashar tok, hanya mengurangi saja tanpa menggabung pada saat nanti Bapak Ibu berada di Mina. Ya, meskipun nanti pelaksanaan qashar jamaah juga boleh, tapi kalau mengikuti sunnah Rasulullah, sunnahnya beliau itu hanya mengqashar. Ya, tidak menggabung. Tapi silakan ya, karena memang ini sifatnya tidak wajib. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan qashar jamaah juga plus kayak tadi itu silakan. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah, melaksanakannya hanya mengqashar saja. Pada saat berada di mana nanti Bu? Di Mina. Tanggal berapa Bu? Tanggal 10. Kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Kalau yang nafar awal nanti, ya berarti kan 12-nya udah berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya kecuali nafar sani, lengkap nanti hari tasriknya. 11, 12, 13, 13 baru selesai melontar 3 jumroh, baru balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun. Ya, berarti selama berada di Mina, tanggal 10, 11, 12, 13, nanti sholatnya bisa dengan cara diqashar saja. Meskipun dengan cara yang lain boleh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kalau tadi sholat qashar saja, ini sholat qashar jamak langsung saja. Berarti diqashar juga di jamak juga. Pada saat kapan? Sama. Yang pertama Bapak Ibu boleh pada saat di pesawat digabung sekaligus. Ya, meskipun dikurang diqashar aja boleh, di jamak aja boleh, qashar dan jamak sekaligus pun boleh juga pada saat di pesawat. Nah, kemudian
Ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan pada saat di Armuzna, di Padang Arafah, pada saat wukuf ya Bapak Ibu ya. Kemudian di Muzdalifah, kemudian pada saat di Mina. Cuman Mina tadi catatan Bu, kalau untuk Mina, khusus untuk Mina, Bapak Ibu bisa melaksanakan ngambilnya kosor saja. Nah, pada saat nanti di Padang Arafah tanggal 9, wukuf puncak dari ibadah haji, Bapak Ibu melaksanakan kosor dan jamak. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat di Muzdalifah, nanti mabit di Muzdalifah, Bapak Ibu pun melaksanakannya kosor dan jamak juga. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Oke, ini untuk kosor jamak. Baik, sholat yang ketiga sekarang. Tadi sholat sunnah safar sudah. Yang kedua sholat kosor jamak. Yang ketiga, sholat 5 waktu secara sempurna. Berarti nggak dikosor, nggak dijamak, nggak dikosor jamak. Sholatnya normal biasa kayak di rumah. Jadi tamam gitu ya, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah ini dia. Kapan ini Bapak Ibu? Satu, ya, melaksanakan sholat arba'in. Oh iya Ibu, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu ketika gelombang pertama itu kan ke Madinah dulu. Di Madinah itu sekitar 8 atau 9 hari atau 8 hari 12 jam. Nanti Bapak Ibu karena memang udah lebih dari 4 hari, karena dalam fikih yang saya pelajari, kalau misalnya kita bepergian jauh, tiba di tempat tujuan kita tinggal lebih dari 4 hari, maka statusnya kita bukan musafir lagi, tetapi status kita sebagai orang yang bermukim. Aksar min arba'ati ayyamin min ghairi yaumid duhul wal khuruj. Kalau kita tinggal niatnya itu lebih dari 4 hari, kan di Madinah lebih dari 4 hari Bu ya Bapak ya. Berapa tadi? 8 atau 9 hari, paling nggak 8 hari 12 jam misalnya. Ya, itu lebih dari 4 hari. Maka sholat kita di Madinah nanti, sholatnya normal. Bapak Ibu ya, sholat biasa aja di Masjid Nabawi. Zuhur biasa 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Ya. Isya 4, subuh 2. Iya, jadi kembali. Isya 4, subuh 2. Jadi sholatnya normal. Karena kita status kita di kota Madinah karena lebih dari 4 hari, berarti kita bukan lagi bermusafir, tapi kita mukim. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti di Masjid Nabawi Bapak Ibu ketika sholatnya normal, Bapak Ibu mondar-mandir melaksanakan sholat berjamaah, ya usahakan Bapak Ibu nih melaksanakan sholat arba'in. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu sholat arba'in ini Bapak Ibu ya. Sholat arba'in itu sholat apa itu Bapak Ibu? Melaksanakan sholat fardu berturut-turut selama 40 waktu tanpa putus. Jamaah. Ya, mudah-mudahan dikasih sehat ya Bapak ya, Bu ya. Sehingga bisa melaksanakan sholat arba'in. 40 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi nggak putus. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Ya, kalau memang nanti bisa melaksanakan sholat arba'in Bapak Ibu nggak putus, itu ada janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Bapak Ibu? Janji bagi jamaah haji yang bisa melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Arba'in ini adanya hanya di Masjid Nabi ya, di Masjid Nabawi ya. Tidak ada di Masjidil Haram. Adanya hanya ada di Madinah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan, man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu sholatun kutiba lahu baro'atun minan nar wa baro'atun minal azab wa bari'un minan nifaq. Siapa orang, kata Rasulullah, yang sholat di masjidku, di Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, 40 waktu berturut-turut nggak putus berjamaah. Apa yang Allah berikan? Satu, ya, baro'atun minan nar. Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Wa baro'atun minal azab, dari berbagai macam siksaannya. Wa bari'un minan nifaq, dan Allah selamatkan hati kita, bersihkan hati kita dari penyakit munafik. Bebas dari neraka, bebas dari semacam berbagai macam azab neraka yang ada di dalamnya, dan Allah bersihkan hati kita dari penyakit munafik. Luar biasa Bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat, selain sholat arba'in, sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan 1000 kali lebih bagus kita sholat di luar selain Masjid Nabawi kecuali di Masjidil Haram. Jadi Bu,
Kalau kita sholat di dua kota suci, di Masjid Agung ini, satu kalau di Masjid Nabawi, ya di Madinah, ini kalau kita sholat di dalamnya, kita lebih utama 1000 kali daripada sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, 100.000 kali lebih baik. Ya, kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwahu illa fi Masjidil Haram. Sholat di masjidku, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi itu lebih baik, itu 1000 kali lebih baik daripada sholatnya di selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi 1000 lebih bagus, di Masjidil Haram 100.000 lebih baik. Alhamdulillah. Enak kan Ibu? Enak nggak? Alhamdulillah. Dibandingin masjid-masjid yang lain, ini masjid utama luar biasa. 3 ada sama Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah ini, ya. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin nanti dapat gelombang yang kedua, ya dari Cengkareng nanti ke Kota Mekah. Setelah Bapak Ibu nanti hajinya haji tamatu, ya kalau pemerintah Indonesia kan, pemerintah Indonesia ini memang haji yang paling enak tamatu Bapak Ibu ya. Jadi nanti melaksanakan umroh wajib dulu setibanya di Kota Mekah di Masjidil Haram. Setelah umroh wajibnya selesai, nah Bapak Ibu sudah biasa tuh ya melaksanakan ibadah normal ya, karena waktunya lebih dari 4 hari juga Bapak Ibu statusnya bukan lagi musafir sama kayak di Madinah tadi. Bapak Ibu sudah statusnya sebagai orang yang bermukim, berarti sholatnya kembali normal saja, zuhur, asar, maghrib, isya, ya subuh. Nah ini, nah sambil nanti kalau sudah umroh wajibnya udah beres, sudah selesai, tinggal menunggu tanggalan ibadah haji. Mulai tanggal 8 nanti Bapak Ibu udah siap-siap tuh. Ya, sudah mandi ihram, pakai ihram, niat, sudah ambil mikot di hotel masing-masing. Ya, nanti diberangkatkan tanggal 9 menuju Padang Arafah untuk persiapan wukuf. Ya, kemudian nanti tanggal 10-nya lagi ya, mabit di Muzdalifah, di Mina sampai 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Gitu. Baik, kita lanjut. Jadi sholatnya normal ya Bapak Ibu ya, di kota Mekah, di kota Madinah. Lah itu kok Rasulullah ketika beliau berada di Padang Arafah, di Mina atau di Muzdalifah, sholatnya qashar jama' atau qashar. Nah beliau melaksanakan itu bukan karena beliau bepergian, karena itulah contoh sholat yang beliau contohkan. Jadi karena kita kembali, karena itulah yang dicontohkan Rasul. Status kita melaksanakan nanti pada saat Bapak Ibu ada di Padang Arafah, sholatnya qashar jama', di Muzdalifah qashar jama', di Mina qashar doang. Bapak Ibu melaksanakan itu bukan statusnya karena musafir, karena itulah yang memang Rasulullah contohkan pada saat beliau melaksanakan ibadah haji. Kita ittiba sama beliau, ya kita ikut sama beliau. Oke, baik Bapak Ibu, sholat yang keempat, ya sholat tahu, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi Bapak Ibu nanti ketika selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, udah beres, disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Tapi kan makom Ibrahim padat dengan jamaah yang sedang tawaf. Ya udah silakan dibolehkan Bapak Ibu cari tempat yang kosong. Ya, cari tempat yang kosong, diniatkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sholat sunnah di belakang makom Ibrahim ini ada beberapa pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sholat tersebut ini adalah sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, status sholatnya ada sholat sunnah tawaf. Tapi dia mengatakan juga sholat sunnah mutlak. Gitu. Nanti yang jelas niatan kita melaksanakan sholat itu, memang kita melaksanakan anjuran setelah tawaf selesai, kita melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Meskipun nanti lafaz niatnya terserah, niat sholat sunnah tawaf boleh, terus atau niat sholat sunnah mutlak juga boleh, terserah. Ya. Akan tetapi intinya kita laksanakan sholat tersebut, kita niatkan sebagai sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah ini Bapak Ibu, ya sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Yang pertama setelah kita selesai baca suratul Fatihah, kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Sama Ibu ya, sama sholat apa tadi? Sholat safar ya. Iya, jadi jangan pernah meremehkan
kuliah sama kulhu. Kadang-kadang suka jadi bercandaan, trikul katanya, trikul. Imam bacanya kuliah kulhu mulu. Nah, itu juga bagian dari surat, ya. Bahkan dalam rangkaian ibadah haji ini dipakai. Ya bukannya dipakai bukan surat Al-Baqarah malah. Iya, tapi dipakai Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Mulianya dua surat ini, ya. Bapak Ibu lihat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua setelah membaca suratul Fatihah kita disunahkan membaca suratul Ikhlas, ya. Nah, kemudian lafaz niatnya silakan Bapak Ibu tinggal pilih saja. Usolli sunatat tawaf rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh. Atau mutlak, usolli sunatal mutlak rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Silakan. Yang penting niatan kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nanti Bu, kalau pas mau sholat, ya sebelum sholat Ibu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Jadi diperintahkan, ya kita baca doa dulu itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, baru kita sholat. Usolli sunnat tawaf atau usolli sunnal mutlaq rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Silakan cari tempat yang kosong Bapak Ibu. Enggak mesti di belakang banyak Bapak Ibu untuk injak-injak. Ya, cari tempat yang kosong yang memang bisa kita melaksanakan sholat 2 rakaat untuk sholat tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, ini kayaknya yang terakhir nih Bapak Ibu nih. Apa nih Bapak Ibu? Nanti di Masjidil Haram, ini Bapak Ibu yang udah umroh pasti tahu. Setiap kali kita selesai melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, pasti kita akan sambung dengan melaksanakan sholat jenazah. Karena memang orang ribuan Bapak, banyak banget ya. Jadi yang meninggal ada aja itu setiap waktu sholat. Sholat fardu selesai, kita diminta untuk ada maklumat, ada pengumuman pakai pengeras suara oleh petugas Masjidil Haram untuk kita mengikuti sholat jenazah. Nah, Bapak Ibu, ini sholat jenazah saya yakin Bapak Ibu udah tahu dari lama ya, di masyarakat sudah melaksanakan ini. Nah, ini Bapak Ibu sholat jenazah ini hanya berdiri ya Bapak Ibu ya. Dia nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya. Dia dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, ya Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Das gitu. Kalau waktunya memungkinkan mau ditambahin silakan. Salawat Ibrahimiyah kama sholaita ala Ibrahim, silakan. Nah, yang ketiga takbirnya Allahu Akbar. Doa mayit pertama Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah pernah umroh, ada yang beda. Salat jenazahnya di sana dengan kita beda. Ya. Salat jenazah di Masjidil Haram itu pas takbir yang ketiga itu doanya diperpanjang. Seakan-akan doa pertama, takbir ketiga dan yang keempat digabung jadi satu. Diperpanjang. Pas takbir yang keempat Allahu Akbar dijedain sedikit, dia nggak ada baca, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di kita kan takbir keempat kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Kalau di kita gitu, karena memang mazhab di Saudi Arabia dengan di Indonesia kan beda. Kalau di kita mazhabnya Syafi'i gitu. Jadi kita menyesuaikan aja Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget, ngikut aja udah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu paling atas ada lafaz niatnya. Ya. Usolli ala hadzal maiti, kalau maitnya laki-laki. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Kalau misalnya maitnya perempuan, usolli ala hadzihil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya banyak, ya, usolli ala hadzal amwat hadhil amwat arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Tadi bedanya pas takbir ketiga dipanjangin doanya, takbir keempat dijedahin sedikit langsung salam. Nah, Bapak Ibu nanti kita tahu dari mana? Oh, ini yang mau disolatin ini jenazahnya perempuan, yang mau disolatin jenazah laki-laki. Oh, yang mau disolatin jenazah banyak, karena ada kalau kita lihat itu dibawa pakai mobil Bu, ya, dibawa pakai mobil, itu kadang mayatnya nggak 1-2, banyak dijajarin, ya. Nah, itu kita tahunya dari mana? Dari panggilan yang ada di pengeras suaranya. Nanti kalau misalnya
ada panggilan gini. As-salatu 'alal mayyiti, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. 'Alal mayyiti. As-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Berarti ini jenazahnya apa, Bu? 'Alal mayyiti. Ini ada di teks. 'Alal mayyiti. Berarti kalau panggilannya begitu, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah, berarti jenazah laki-laki. Nanti kalau panggil gini, as-salatu 'alal mayyitati rahimakumullah. Atau gini, as-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Banyak. Berarti banyak. Jadi kita taunya, nanti Bapak Ibu, kita dengerin aja tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hujan lagi. Ya, kita taunya dari panggilan itu. Ya. Kita kan bingung. Ini kita udah gitu kita nggak ngeliat jenazahnya lagi. Ya, karena mabuk. Dari mulai kita nanti selesai sholat fardu ke sholat jenazah itu ada jeda dikit. Kita nungguin dikit. Kenapa nungguin? Imamnya ganti posisi, ganti tempat. Karena penyolatan jenazah ini adanya di gate Ismail. Di pintu Ismail. Jadi Imam Masjidil Haramnya dia putar dulu. Dia pindah tempat dulu. Jadi kita nungguin bentar Bapak Ibu ya. Nungguin bentar. Nungguin imamnya ready dulu. Siap dulu. Ya, udah tiba di gate Ismail itu, Babu Ismail itu, baru dilaksanakan sholat jenazah. Ya, kita nunggu. Enggak kayak gitu kan langsung gitu ya. Karena emang ada di situ gitu, langsung pada saat itu juga. Baik Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita bisa ikuti luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Ya, apalagi dilaksanakannya di tempat yang mulia, ya, di daerah yang mulia, di Masjidil Haram, luar biasa. Di tempat kita aja mulia Bu ya, sholat jenazah. Apalagi pelaksanaan sholat jenazahnya ini dilaksanakan di Masjidil Haram. Ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar dari ustaz, dari ustazah, dari kajian pahala bagi orang yang mau mengikuti sholat jenazah. Kata Rasulullah, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Siapa orang yang menyaksikan jenazah dan dia ikut mensolatkannya atau mensolatkannya, maka dia mendapatkan pahala kata Rasulullah 1 qirat. Kalau nyolatin doang dapat pahala satu qirat. Kalau ikut sampai ke kuburan, ikut makamin, di kita kan biasa sampai nganterin ya Pak ya, bahkan sampai nalkinin di segala macam tahlil di situ misalnya, ya sampai nguburin selesai 2 qirat. Nah 1 qirat 2 qirat itu seperti apa? Besarnya 1 qirat itu seperti Jabal Uhud. Pahala kayak Jabal Uhud gede banget Pak ya. Ya 1 qirat pahalanya seperti besarannya Gunung Uhud. Itu 1 qirat. Kalau 2 qirat berarti 2 buah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung mulia Bapak Ibu. Gunung yang memang nanti keberadaannya ada di surga. Nabi bilang, Gunung Uhud ini nanti ada di surga. Ya, jadi orang yang bisa melaksanakan sholat jenazah, ya, apalagi di Masjidil Haram, ini pahalanya luar biasa. Ya, jadi jangan disia-siakan. Meskipun nggak wajib Bapak Ibu, kalau ditinggalkan sayang. Ikuti, pokoknya 5 waktu ada panggilan sholat jenazah, ikuti. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua dan Allah mendatangkan ridho buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, kita luruskan niat kita dari sekarang. Kita melaksanakan ini, persiapan buat ibadah haji, kita niatkan keberangkatan Bapak Ibu semua semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrohmu, tujuannya semata-mata karena Allah. Karena berangkatnya start awalnya lillahi taala karena Allah, mudah-mudahan kesemuanya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah jaga semuanya. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang keliru. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena yang benar mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang jauh dari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.